Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur bisa diberikan kembali kesempatan beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat ini mau memulai ibadah kita. Kita mengakui bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat bertemu kembali, selamat datang di sekolah minggu. Ayo kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dahulu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Mohon pimpinan Tuhan, supaya ibadah kami dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebagai anak Tuhan yang baik, kita perlu mengabarkan Injil kepada teman, saudara, atau orang-orang terdekat dengan kita. Dan mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Aku ingin kabarkan Injilnya. Kita menyanyi dan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar teman-temanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar Bapak, Ibu, dan Saudara selamat semuanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar teman-temanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar Bapak, Ibu, dan Saudara selamat semuanya. Selamat semuanya. Selamat semuanya. Hore. Anak-anak, kita sebagai anak Tuhan perlu menjalankan misi Tuhan. Karena selama hidupnya Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak, meskipun kalian bukan seorang lause, kalian bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Ayo anak-anak, mari kita bersama-sama pergi mengabarkan Injil Tuhan untuk semua orang yang ada di dunia. Mari kawan-kawan, kita pergi bersama ke seluruh dunia, menyampaikan berita bahwa Allah mengasihi seluruh dunia dan menyediakan kita kehidupan kekal. Sambutlah temanku, damai yang telah kau terima. Harap pada Tuhan dimanapun kau ada. Ku serukan dalam dunia, ku mau orang tahu Tuhan datang
di hatiku ingin ku sampaikan. Mari kawan-kawan, kita pergi bersama ke seluruh dunia, menyampaikan berita bahwa Allah mengasihi seluruh dunia dan menyediakan kita kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Halo adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi. Hari ini Lause Lucky datang dan ingin sharing tentang firman Tuhan bersama dengan adik-adik semua. Lause Lucky percaya bahwa kita semua senang mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Adik-adik boleh ikuti kata-kata Lause ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh mau dan diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami untuk boleh mengerti dan menjadi pelaku firman yang baik. Roh Kudus, pimpin dan bimbing kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Dalam namamu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause Lucky ingin cerita tentang seorang anak yang sudah melawan orang tuanya. Adik-adik pernah marah-marah nggak sama orang tua? Pernah nggak ngambek-ngambek sama orang tua? Tiba-tiba nggak mau makan, tiba-tiba marah-marah nggak jelas. Atau mungkin tiba-tiba lakukan sesuatu yang buruk. Misalnya membanting buku, membanting pintu. Padahal adik-adik tahu bahwa itu tidak boleh, itu tidak baik, itu berdosa. Nah, anak yang mau Lause ceritakan ini bukan hanya marah-marah. Dia berbuat jahat kepada ayahnya, melawan ayahnya. Nah, ceritanya itu ada di mana? Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Nah, di sana diceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi ceritanya adik-adik ya, si bungsu ini tiba-tiba datang kepada papanya. Papa, aku minta dong bagian warisanku. Nah, kurang ajar nggak kayak gitu adik-adik ya? Ini namanya nggak sopan sama orang tua. Tapi karena papanya baik, sayang sama anaknya, diberilah bagian itu kepada anaknya itu. Tapi ternyata adik-adik, si anak itu bukan menggunakan uangnya dengan baik. Justru kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Di negeri yang jauh itu dia berfoya-foya. Dia menghabiskan uangnya untuk makanan. Dia habiskan uangnya untuk hal-hal yang menyenangkan dia. Pokoknya dia menggunakannya dengan tidak bijaksana. Nah adik-adik nanti kalau punya uang lo ya, jangan gunakan dengan berfoya-foya juga. Lah terus apa yang terjadi? Karena terus-terusan dia berfoya-foya, akhirnya uangnya habis. Dia menjadi jatuh miskin. Aduh kasihan banget. Dekil, kumel, gak bisa beli makanan.
Malah akhirnya dia pergi kepada tukang babi atau pemilik babi untuk menjadi pekerja di sana. Saking laparnya, aduh lapar banget. Apa yang dia lakukan? Dia makan makanan babi itu. Aduh kasihan banget ini anak. Sampai akhirnya anak bungsu ini sadar. Loh iya ya, kok saya menderita ya di sini? Kok saya ini tidak bisa makan enak? Kok saya ini nggak seneng hidupnya sekarang? Padahal dulu waktu aku di rumah ayahku, di rumah papaku, makan tersedia, pakaian juga banyak, punya banyak teman. Sekarang aku sendiri, aduh sedih rasanya. Sampai akhirnya si anak bungsu ini memutuskan dan ngomong, saya pengen pulang ke rumah. Saya mau ketemu dengan papa. Saya mau bilang, papa, saya mau minta maaf, saya sudah salah. Saya sudah jahat sama papa. Biar saya tidak diterima sebagai anak, biarlah saya jadi pembantunya papa saja, nggak apa-apa. Yang penting saya boleh pulang ke rumah. Akhirnya dengan memberanikan diri, si anak ini pulang ke rumahnya. Waktu ayahnya lihat dari jauh, papanya lihat dari jauh, oh itu anakku. Adik-adik, luar biasanya, papanya tidak tinggal diam. Papanya datang berlari menjemput, memeluk dan mencium anaknya. Bahkan diberikan pakaian baru, jubah baru, diberikan cincin, dipotongkan lembu, dibuatkan pesta. Anak yang sudah jahat ini diterima kembali oleh papanya. Luar biasa enggak hati papanya itu? Nah adik-adik, inilah yang sebenarnya Tuhan juga lakukan terhadap kita. Kita sudah suka marah-marah. Kita sudah sering mungkin melakukan hal yang jahat, berbuat dosa, nyontek, kemudian apalagi ya berbohong, mungkin memukul. Tapi coba lihat, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Seperti anak yang bungsu yang hilang itu, Tuhan juga mau mengampuni kita. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita. Mendamaikan kita dengan dirinya. Membenarkan kita. Dan menebus kita, memberi kita keselamatan. Luar biasa tidak? Kasih Bapa, kasih Allah itu kepada kita. Seberapapun besarnya dosa kita, ingat Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap menyayangi kita, menerima kita, bahkan menyelamatkan kita. Karena itu adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mau mengasihi kita dan mengampuni kita. Hati Tuhan itu sangat besar untuk kita. Nah, kalau Tuhan begitu mengasihi kita, bukankah kita juga harus mengasihi Tuhan? Bukan hanya mengasihi Tuhan, ingat, Tuhan juga mengasihi anak-anak lain yang tidak percaya kepada Dia. Dan Tuhan mau untuk apa? Tuhan mau supaya kita boleh pergi menceritakan hati Bapa itu, kasih Bapa itu, pengampunan Bapa itu kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, teman di sekolah, saudara-saudara kita, sepupu kita, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Ingat sebelumnya, kita dulu bukan orang yang percaya kepada Yesus. Tapi karena Bapa mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita, Dia mau menebus kita. Sama, Bapa juga mengasihi anak-anak lain yang belum percaya, dan Bapa mau apa? Kita menceritakan kabar baik itu. Adik-adik, dalam Injil Yohanes dikatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat adik-adik, objek atau yang dikasihi oleh Bapa adalah kita manusia yang berdosa, termasuk adik-adik, termasuk teman-teman kita. Jadi, mari kita juga memiliki hati yang mengasihi bagi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk mulai mengasihi orang lain. Bagaimana caranya? Ayo, yang pertama, kita coba doakan mungkin orang tua kita, teman-teman kita yang belum percaya. Yang berikutnya bagaimana? Kalau bertemu dengan mereka, adik-adik bisa ceritakan, beritahu Tuhan mengasihi kamu dan mau menyelamatkan kamu. Nah, sebagai ayat hafalan kita hari ini, ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, Tuhan atau Yesus mengasihi kita, menyelamatkan kita. Kita juga harus mengasihi orang-orang yang belum percaya supaya boleh datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa yang pertama bagi teman-teman kita. Kalau adik-adik ada di rumah dan ingat ada saudara kita yang belum percaya, adik-adik boleh menyebutkan nama mereka. Nanti kemudian Lause juga akan berdoa menutup firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami, bahkan menerima kami luar biasa. Dan bukan hanya itu, Engkau sudah menyelamatkan kami sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa di luar sana ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan dan Engkau mengasihi mereka. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga mengasihi mereka, bahkan pergi untuk menceritakan kabar baik, menceritakan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, sebutkan nama teman-temanmu. Tuhan Yesus, terima kasih. Adik-adik sudah menyebutkan mungkin ada 1 atau 2 nama yang sudah disebutkan. Dan supaya mereka boleh percaya kepada Yesus, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja GKA Gloria atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, gereja kita sudah mengadakan ibadah onsite bersama. Ayo anak-anak, kita datang ke sekolah minggu dan beribadah bersama Lause dan teman-teman. Hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah, tapi jangan lupa anak-anak bisa share
link ibadah kita hari ini kepada teman atau saudara yang belum beribadah, supaya mereka terberkati seperti kalian. Happy Sunday. God bless you. Bye. See you next week.